Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Kebumen, Jawa Tengah, tepatnya Kedalaman Wetan, Kecamatan Puring. Alhamdulillah ya. Yang dekat-dekat silakan merapat ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah berhubungan dengan Tuhan wajib lewat channel wasilah. Banyak orang menganggap saya ini mengajarkan aliran sesat. Aneh, itu. Tapi alhamdulillah, walaupun disesatkan banyak orang, dakwah kita berkembang pesat malahan. Jika kami ini dianggap mengajarkan aliran sesat, anggap aja saya ini mengajarkan agama baru. Agama yang saya sampaikan ini adalah agama Islam loh. Tapi Islam kami beda dengan Islamnya Anda ya. Secara prinsipil ya, Islam kami ini sangat berbeda dengan Anda. Di tempat Anda anggapannya nggak ada lagi Rasul, ya kan? Demikian juga anggapan Anda Allah itu tidak mempunyai sifat wujud di dunia, ya kan? Nah, agama yang saya sampaikan, saya dakwakan itu di sini ada Rasulnya. Allah di sini mempunyai sifat wujud. Dan berhubungan dengan Allah wajib lewat jalan wasilah. Di tempat Anda kan nggak ada wasilah, nggak ada Rasul, Allahnya pun nggak wujud, betul kan? Nah, jadi anggap aja ini agama baru ya. Ada Rasulnya, Allahnya di dunia ini mempunyai sifat wujud dan berhubungan dengan Allah wajib lewat jalan wasilah. Ya, agama saya berbeda dengan Anda loh ya. Namanya doang yang sama, prakteknya berbeda. Mulai syahadat ya, di tempat kami Pak, syahadat kami itu bersaksi ya. Di tempat Anda, syahadatnya mengucapkan loh. Anggap aja saya ini mengajarkan agama baru ya. Ini mungkin asing bagi Anda ya toh? Namanya doang yang agama Islam, sama-sama Islam, tapi agama di tempat kami itu syahadatnya mengucapkan, gitu. Di tempat kami syahadatnya bersaksi ya. Yang disaksikan apa? Allah yang di dunia yang mempunyai sifat wujud. Di samping Allah kita juga bersaksi akan Nabi Muhammad Rasulun min anfusikum zaman ini yang wujud. Nah, beda dengan Anda. Di tempat Anda kan bersaksinya sambil berangan-angan, membayangkan, kemudian mengucapkan, berkeyakinan akan Nabi Muhammad yang zaman 1500 tahun yang lalu, itu enggak? Beda. Sangat berbeda ya. Dan berhubungan dengan Allah wajib lewat jalan wasilah. Nah, saya terangkan ya, kenapa di agama saya, Islam versinya Mr. TM, ada jalan wasilahnya.
kita nggak ngomongin Quran dulu ya. Anggap aja saya ini menyebarkan agama Islam yang berbeda dengan umumnya orang ya. Ini Allah ya. Allah untuk berhubungan dengan manusia, ini kan Allah di ars ya. Ars adalah ujungnya akhirat tertinggi. Manusia dibatasi dengan batas dunia, alamnya adalah alam dunia. Ini ke sini akhirat, ini dunia. Allah tidak di dunia. Nah, dalam kitab kami, cuman kitabnya sama namanya. Kitab di tempat agama kami namanya kitabnya Quran. Di tempat sana namanya apa kitabnya? Apa Quran? Quran. Oh, saya kira Quran. Oh, Quran ya. Di tempat kami ya, Allah menerangkan dirinya Maliki Yaumiddin. Aku raja di langit puncak akhirat tertinggi. Bukan di dunia ya. Tapi di dunia Allah mengirimkan utusan. Antara Allah dan utusan ini ada sambungan tali wasilah. Yang di kitab kami loh ya, Quran kami atau dalil ya, mungkin hadis qudsi ya. Allah menerangkan ya, wasilah itu adalah tali penghubung. Yang satu tali ujungnya aku pegang, dan satu tali ujungnya dipegang oleh kekasihku atau utusanku. Maka Allah pun bersolawat akan utusannya. Kemudian Allah pun memerintahkan kepada orang-orang beriman, ya, bukan ayyuhanas ya, tapi orang-orang beriman ya, untuk ikut bersolawat akan utusanku. Nah, cuman ini ya, di tempat kami itu ada ayatnya. Tadi Quran mereka ada ayatnya apa enggak? Saya nggak tahu ya, itu bunyinya gimana. Cuman di Quran kami itu ada ayatnya. Ya ayyuhalladzin innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu di tempat kami, Pak. Karena di tempat kami itu ada Qur'annya dan kami junjung tinggi itu Qur'an ya. Tapi bedakan dengan Quran Anda ya. Di Islam Anda kan ada kitab apa? Itu namanya Quran. Oh, Quran dong. Tak kira Quran ya. Jadi kami menjunjung tinggi Quran ya. Agama yang saya ajarkan itu agama Islam, Pak ya. Tapi beda dengan Anda ya. Ada rasulnya, ada wasilah. Nah, lihat sini ya. Manusia di dunia dibatasi oleh panca indera dan batas dunia, yaitu kematian. Di Quran kami menyampaikan ya, tepatnya Ar-Rahman 33, tidak satupun jin dan manusia bisa menembus batas langit dan bumi. Gak bisa nyebrang masuk akhirat. Apalagi sampai Tuhannya yang di sini. Baru nyebrang sini saja, batas sini saja, gak bisa ya. Kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan. Nah, berarti seluruh manusia dan jin nggak mungkin bisa menembus masuk akhirat, apalagi mi'raj sampai ujungnya, sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Itu Ar-Rahman 33. Nggak tahu di Quran Anda ya. Dan di ayat yang lain di Quran kami, orang beriman adalah orang yang ditanamkan nur kitab dan nur iman, yang mereka mengalami prosesi mati secara hakikat dan masuk ke dalam diri rohani
sesuai perintah Nabi, udkhulu fisilmi kafah. Masuk ke akhirat, masuk ke alam roh saat orangnya masih hidup. Jadi masuk akhirat gak nunggu mati, tapi matinya mati secara hakikat, yang prosesnya lewat baiat. Nah, di tempat Anda, di Islam Anda, kan jarang ada yang menyampaikan akhirat itu sekarang, gitu? Iya. Akhirat itu nanti, kemudian mudah-mudahan, nanti kan? Iya. Mudah-mudahan masuk surga, amin. Mudah-mudahan selamat dunia wal akhirat, amin. Gitu terus, kelas kondangan, gitu. Kalau kita enggak ya, karena apa? Apa yang disampaikan Nabi? Jika kau tidak dapatkan surga di dunia, in here, maka impossible lo dapatkan surga di akhirat. Jelas ya? Ya. Berarti seluruh amalmu sampai Tuhanmu harus clear selesai saat kau masih hidup. Tepuk tangan. Maka cocok gak dengan kalimat Nabi? Seluruh ilmu tertolak kecuali yang hakul yakin kau alami, betul gak? Betul. Ilmu yakin tertolak gak? Tertolak. Tertolak. Ainul yakin tertolak gak? Tertolak. Harus hakul yakin kau alami. Yang kau alami apa? Proses perjalanan rohmu, mulai dibangkitkannya rohmu, mulai diperjalankan masuk kubur, kemudian menjalani siksa kubur, barzah dan sebagainya. Saya Pak, karena pelaku nggak perlu istilah-istilah ya, karena saya bukan penghafal. Yang penting sat-sat sampai itu aja ya. Tapi kalau Yai Nasain, teorinya canggih. Ini alam, ini lapis pertama, ini ketemu Nabi ini. Saya nggak ngapalin ya, karena saya bukan membaca Quran. Tapi saya Mr. M, kitabnya adalah kitab Quran yang qadim. Betul, kitab yang tulisan. Itu kan tulisan orang Arab. Gitu? Nah, Quran qadim untuk orang Arab bukan? Bukan untuk seluruh umat manusia, betul nggak? Betul. Tapi Quran tulisan itu Qurannya orang Arab pati genah. Dudu wong Arab tok, Arab pati genah ya. Nah, jelas ya. Nanti Kevin mau. Oh itu ya. Oh iya. Hey guys, saya pakai topi Cinderella ya. Ini ada Jonathan itu. Wongnya welek. Tapi gitu topi ini kemenyek, wis elek kemenyek. Makanya tak silih dulu, tak pinjam dulu ya. Rada kecil tapi gak apa-apa saru itu. Namanya juga menyampaikan agama baru gitu. Kitab saya namanya Quran, gitu. Ada Tuhannya yang wujud di dunia, jelas toh? Jelas ya. Rasulnya ada dan sebagainya. Nah, ini kesini sudah metafisika, maka tidak terjangkau oleh indera fisika. Ini kesini kata Nabi ada 7 lapis langit dimensional. Bayangkan saja ya, per lapis langit itu dimensional, langit loh ya. Berarti ada 7 lapis langit kehidupan. Nah, kalau kita berhubungan dengan apapun ya, yang melampaui batas kemampuan panca indera, gak mungkin dengan cara manual. Jarak 3 kilo kalau kita teriak sama seseorang, woi, gemah bener suara gue. Didengar gak sama mereka? 3 kilo gak mungkin, gitu. Nah, tapi kalau saya pakai handphone, pinjam dulu ya. Pakai handphone bisa nggak ngubungi dia yang 3 kilo? Bisa. Nah, yang saya hubungi orangnya atau channelnya? Channelnya. Karena apa? Orangnya nggak terjangkau oleh kemampuan fisika. Orang sudah ada di jangkauan metafisika. Bagi indera saya itu nggak? Itu baru panca indera. Ya, di luar batas kemampuan panca indera sudah nggak mungkin. Apalagi di atasnya batas dunia. Tuhanmu ada di akhirat, tepatnya di puncak langit akhirat tertinggi. Sementara orang normal, jin dan manusia, nggak ada satu pun yang bisa menembus
batas langit dan bumi. Maka orang-orang itu yang agama Islam yang di luar sana, yang tidak ketemu itu dulu gini, saya tanya, bisa masuk akhirat? Tidak. Gak mungkin, gak usah malu-malu. Bisa masuk akhirat? Tidak. Gak mungkin. Nah sekarang saya tanya, masuk akhirat saja gak bisa. Saya tanya, bisa gak mereka mi'raj? Tidak. Mereka? Tidak. Gak mungkin. Jelas ya? Jelas. Berlakunya mi'raj adalah bagi orang-orang beriman. Nah, jelas ya? Nah, siapa orang beriman? Ternyata As-Surah 52 di kitab Quran kami ya, yang saya sampaikan ya, adalah orang yang mendapatkan baiat nur kitab dan nur iman. Jelas ya? Kalau orang sekedar percaya, geruda-geruduk, sholat ke masjid, tapi tidak melewati syarat rukun beriman, bisa mi'raj gak dia? Tidak. Gak mungkin ya. Karena Nabi sampaikan as-sholatul mi'rajul mu'minin. Nah, ya. Di tempat kami Pak, sholatnya bisa mi'raj, gitu. Nah. Tapi kok yang saya sampaikan kok persis sama disampaikan Nabi ya? Mari. Jangan-jangan saya ini gak menyebarkan agama baru ini. Agama yang sama dengan agama Nabi itu gak? Tapi karena dianggap asing dan sesat, anggap sajalah saya ini menyebarkan agama Islam baru. Ya, Islam baru ya. Terus ojo ada orang perjuangan ini loh ya. Kono Islam perjuangan. Kayak kono-kono kae. Kayak ono kampanye-kampanye kae ya. Ora melok politik-politikan, gak ngeluh gitu. Nah, berhubungan dengan Allah yang di sini ya. Karena Allah mengirimkan utusan, saya tanya, Allah di dunia nggak? Di dunia. Di sini gambarnya. Allah yang ini di dunia nggak? Tidak. Yang di dunia adalah utusannya. Nah, di kitab kami, Quran kami, Allah menyebut aku dan kami ya. Ketika berhubungan dengan manusia, Allah menyebutnya kami. Berarti kami itu adalah, jika horizontal berarti Allah ada banyak, itu keliru ya. Tapi jika secara dimensional vertikal, itu berarti antara Allah dan utusannya atau wakilnya. Jelas ya? Nah, wakil ini ada sambungan wasilah dengan Allah yang di ars ya. Di mana ars? Bo, mana lo kan bingung. Nek orang lain kan ars itu bla bla bla. Di balik kolbumu, di lapis langit, gak usah ngono. Di mana ars? Bo. 1, 2, 3. Di mana ars? Bo. Gampang itu. Gak ada kemenyek itu. Di mana 7 lapis langit? Bo. Nek kebingung. Bega repot istilah keminter kementus ya. Nah, di balik ini, utusan ini ada sambungan tali wasilah. Saya tanya, jika kita bertemu dengan orang yang ngaku rasul atau rasulnya salah, yang nggak ada tali sambungan wasilah, sesat nggak kita? Sesat. Ini bahayanya ya. Kalau di agama kami Pak, semuanya ilmiah Pak. Kitab kami pun jelas ya, kitab-kitab pun namanya Quran ya. Dan ada juga hadis. Islamnya Islam sangat ilmiah dan amalia bisa dibuktikan. Kalau Islam mereka apa? Dongeng. Apa? Dongeng. Waduh. Kondangan. Kitabnya Quran itu. Kalau kami ilmiah wa amaliyun ya, jelas ya. Ya'lu wala yu'lah alai. Karena bandingannya Pak. Nah, jelas ya. Ini ke sini ada tali sambungan. Manusia di sini gak bisa langsung berhubungan dengan Allah, karena Allah pun gak langsung berhubungan dengan manusia. Allah saja loh, ibaratnya pakai anak tangga, ya. Dari ars ke dunia Allah tuh pakai anak tangga, kias ya, lewat wasilah dan wakil utusannya, betul ya? Nah logikanya, masa manusia menuju ars tidak lewat
wasilah dan utusan itu, betul nggak? Sementara Allah kirimkan utusan agar bisa berhubungan dengan manusia. Masa manusia berhubungan dengan Allah tanpa lewat utusan dan wasilah itu, betul nggak? Nah, di agamamu kan gak ada wasilah ya. Kamu ya sholat ke seluman selamat seludut jelungup gitu. Ya kan? Gawayane metenteng, topine dawur gitu. Siapa mau deh? Jonathan. Jadi wae. Lha kok delik? Bahaya tak? Gak bahaya ta, ya ta? Gawae wetu budal nang masjid, sarungan cingkrang gitu. Arep nanti sholat nanti masjid nyembah sama Gusti Allah. Kenal ta. Untung bayat tak kira ya. Bayat masa agama kita, agama Islam yang baru ya. Yang diajarkan oleh Mr. Iki aran sesat ya bagimu itu. Nah, ngono kok bingung gitu. Saya dituduh aran sesat. Yo, aku sesat kan kok bingung ya. Nah, ya. Nah, ketika kita berhubungan dengan siapapun di luar jangkauan batas panca indera, pasti pakai teknologi. Karena sudah nggak mungkin pakai alat panca indera yang manual. Dan teknologi itu prinsipnya sama, yaitu menyambungkan hubungan lewat channel wasilah. Wasilah itu ada dua, yaitu gelombang dan frekuensi yang sama. Nah, gelombang dan frekuensi yang sama itu metafisika. Tapi metafisikanya tidak dipengaruhi hukum ruang dan waktu. Nah, saya menghubungi Abah Putin. Jadi saya Abah gitu. Jaraknya Rusia sama sini jauh nggak kira-kira? Jauh. Nah, numpak dokar kira-kira suwe? Suwe ya? Nah, tapi kalau saya punya nomor teleponnya, saya hubungi Pak Putin lewat nomor teleponnya itu, betul nggak? Berarti saya menghubungi Pak Putin tidak langsung ke Pak Putinnya ya, tapi lewat nomor handphonenya. Nah, prakteknya begini. Berarti saya menghubungi lewat channelnya. Nomor handphonenya adalah channel gelombang dan frekuensinya Pak Putin. Sehingga jika diangkat Pak Putin, saya bisa ngomong sama beliau, betul nggak? Nomor terakhir berapa Putin? 76. Oh iya, tak kira 67. Pakai aja 87, nek 87 gendeng gitu. Lho nek 87 buntutan gitu. 87 iku gendeng gitu. Nah, iki mulai berdering. Assalamualaikum, Mbah. Pripun kabare? Lho sik perang kok sik musim perang. Mriki pun musim rambutan. Orang musim perang, Mbah. Oh iya. Putin minta dikirim rambutan. Nggih, Mbah. Gampang, Mbah. Karo nongko. Tulisan-tulisan rambut apa? Kok rambutan? Duren. Rambutan karo nongko ya. Kisahku perang jadi ya. Nggih, Mbah, nggih, Mbah. Gampil, Mbah. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih, Mbah, nggih. Donga-donga, Mbah, nggih. Sami-sami selamat, nggih. Berkatane mantep gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh. Terus nyambung. Jarak sini Rusia jauh ya? Jauh. Di telepon nyambung itu enggak? Jauh. Nah, iki ya. Ketika berhubungan dengan teknologi atau cara yang memanfaatkan aplikasi lewat channelnya, yaitu gelombang dan frekuensinya, maka hubunganmu ketika diangkat sama yang sono nyambung langsung nggak? Langsung. Ketika saya teleponnya, halo, dia langsung dengar nggak? Dengar. Assalamualaikum, dia jawab nggak? Jawab. Seperti Putin di sampingnya handphone saya dulu ya. Saya salah ngomong di sini, Putin ngomong di sini. Halo, ya bang. Nah, itu. Soalnya di samping saya dia ada. Cek cedek Putin ya. Padahal lebih dari 3 kilo ya di sana ya. Numpak angkat ya akeh sama dia. Nek Kevin ya, Kevin. Sepeda ngodal ya. Modar sama dia ya. Jelas ya? Jelas. Jarak 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, 1.000.000 kilo nyambung langsung? Nyambung. Langsung. Demikian juga kita dengan Allah ya. Kita berhubungan dengan Allah langsung, gak mungkin ya. Tapi kalau kita berhubungan dengan Allah lewat channelnya, ini channelnya ya, lewat pembawa channelnya, tapi ada tekniknya, ya.
Itu yang harus kau dapatkan, baiat tarekat terlebih dahulu ya. Jika Allah ada di Malik Yaumiddin, berarti di akhirat ya. Kau di dunia, maka perintah Nabi, kau harus bisa masuk akhirat. Udkhulu fis-silmi kafah. Betul ya? Itu Nabi saya, Pak. Di tempatmu ada nabinya enggak? Perintah Nabi saya itu supaya orang itu Islamnya total, menyeluruh jasmani dan rohani. Jasmani itu hidup di mana? Dunia. Lah rohani itu kehidupan di mana? Akhirat. Jadi kita yang telah baiat diajari guru saya, Nabi saya bisa masuk di dua dimensi. Jasmaninya di dunia, roh kita untuk masuk akhirat, menembus lapisan akhirat. Jelas ya? Jelas. Praktek di alam roh, nggak ada apa-apa, yang ada hanyalah dirimu sendiri. Tapi belajarnya di mana? Di dunia. Kalau kita mau ujian, belajarnya sebelum ujian apa setelah ujian? Sebelum ujian. Kalau kita masuk akhirat, belajar masuk akhirat di dunia apa di akhirat? Di dunia. Kau bisa tanya gurumu, gitu? Syarat rukunnya bagaimana? Oke. Jelas ya? Bagaimana caranya? Oke. Kemon, gitu? Siapa gurunya? Gampang, gitu? Lewat jalan yang mana? Gampang, gitu? Kalau nggak gampang, Pak, saya nggak mungkin terang beneran dar-dedor di publik seperti itu lah. Biasanya kan orang oleh bahasnya lagi jeruan ini gitu. Engkau dibelah wong akeh itu enggak? Iku nek wong bodoh-bodoh. Nabi memang sampaikan itu ya. Ku tinggalkan dua nampan ilmu, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Tapi kalau kau ngomong yang kedua halal darahmu itu, bagi nek sik bodoh, nek sik kacangan, sik amatiran gitu. Tapi ketemu dalil Nabi yang lain. Jika ada yang memunculkan ilmu permata itu, maka nggak satu pun manusia yang bisa membantah, dan dia adalah ulama billah. Ngono unine hadise nang nggonku di sana hadise gak nang ngono, gak jelas kok. Jadi agama mereka ini katanya ada kitabnya, apa namanya? Quran. Ya mirip bang sama Quran kita ya. Unine tok, tapi unine tok isinya mbo. Wong praktek syahadat kok mengucapkan deleming lho. Kayak manuk bio. Oh, kelas pasar burung gitu. Cocok gitu ya. Coba ya. Kita praktek gending bareng-bareng ya, Pak. Mau ya? Siap. Tirikan saya ya, ibaratnya sampai di karbe syahadat, masjid-masjid kayak lho. Ini coba-coba goblok-goblok gitu ya. Ayo ya. Siap masuk Islam? Siap. Iki asale Hindu, iki apa Buddha, iki apa ateis, iki apa Nasrani. Oh, ya oke ya. Masuk Islam ya? Siap. Tirukan ya, yang keras ya. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Goblok gitu kan. Kon iku tau wae diajari gendeng kok manut ya, betul enggak? Beda ya antara bersaksi sama delemeng, betul enggak? Pernah ketemu gendeng enggak? Kadang delemeng enggak jelas enggak? Betul. Persis kayak ngono ku. Oh, syahadat gendeng gitu tuh. Bersaksi nyocote ngucap kan aneh ya. Itulah praktek syahadat yang 1 2 3 gendeng. Masya Allah. Santri ini Yai Solihin tak kira ceklane kuwi ta ahli soleh kabeh ta melok gendeng. Tepuk tangan. Iki seumpamane duduk sampean sing gendeng tuh kok kae to. Islam nang njaba lho. Kalau kita Islam baru ya. Islam yang ada Qur'annya ya. Ada Rasulnya ya. Ada wasilahnya ya. Jadi kita berpegang kuat teguh akan Quran dan hadis ya. Kita taruh Quran di atas kepala. Yang dari Quran kita mutrakan dulu, enggak kita nyang wis. Nah, Quran ngomongnya bersaksi, kita harus bersaksi.
Nek mengingat yo harus ingat. Ono jawaban iki kabeh. Gak terus kemudian gak ketemu wujudnya kemudian diselewengno. Iku cuman mengucapkan lho, mulai kelakuan itu. Misalkan Jonathan samblek gitu. Terus saiki semua bu Islam ya awak dhewe. Pirang dino Jonathan masuk Islam? Sudah berapa hari? 2 minggu, Masya Allah, ya tak? Ternyata apa? Apa sih yang Islam anyar kan jenenge? Jonathan. Dudu istilahnya gitu loh. Apa? Mu'alaf. Ya Allah, mu'alaf, ya Allah. Apa kan? Tapi ya, Jo, celane Jo. Syahadatnya kan nggak ngomong ya? Enggak ya. Ditunjukkan siapa Rasul zaman itu enggak? Inilah wujud gurumu, ya tak? Nah, syahadat itu nggak perlu ngomong kan? Syahadat itu ngomong boleh ya, gak ngomong juga boleh. Yang wajib adalah menyaksikan. Jelas ya? Misalkan ya, iki topi, iki belangkon ireng ya, wis ya. Nah, kalau kamu sendirian, nggak perlu ngomong, nggak apa-apa ya, delok ngene tok ya. Ini anak uang baru. Aku lagi melihat menyawang-nyawang belangkon ireng, gitu. Wajar, nek ijenan ya aja ngomong kayak gendeng gitu. Apa nih? Sendenan godhong apa wit gedang ngomong. Aku nyawang-nyawang. Hei, kok ngomong karo sapa? Golek buntut. Gitu. Golek buntut itu. Nomor piro belangkon iki? Sapa ngerti to? Ya 8 itu gendeng gitu. Nah ya, jelas ya. Bersaksi itu ada yang disaksikan. Bahkan ngomong bah enggak ora popo, betul enggak? Betul. Ojo terus deleming asyhadu alla ilaha illallah. Oh taek ile. Masyaallah, subhanallah, subhanallah. Sepurane saya bilang ya. Subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah. Oh. Jelas ya? Jelas. Ini yang dicari ya. Di sini ada ya kita, di sini ada ya? Ya. Ada. Rasul punya kita, Rasul kita ada ya? Ada. Zaman kita? Ada. Zaman kita. Wujud? Wujud. Wujudnya apa? Seorang manusia. Nah, kitab Quran kami pun menyampaikan begitu ya? Betul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jelas ya? Jelas. Seorang utusan. Itu jelas ya? Jelas. Berarti duduk budes gitu ya? Seorang berarti manusia, betul nggak? Betul. Berarti Rasul itu cuma siji, betul ya? Betul. Di seluruh dunia, di tiap zaman Rasul itu cuma satu. Mulai zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Isa, Nabi Musa, di satu waktu yang sama, zaman yang sama, Rasul itu cuma satu. Walaupun Nabi ini bisa jadi ono beberapa, betul ya? Betul. Tapi kenapa ya agama kita kok sama persis dengan agama Nabi? Tapi Islam mereka kok aneh ya? Kitabnya koran, prakteknya deleming gitu. Mulai sholat ya, nggak jelas gitu. Takoni gitu, masih mulai sholat takoni coba. Caca, mampir cak. Kau di sholat jadi nyembah sapa kon? Gusti Allah. Kenal sing sama sembah? Embuh, gendeng gitu. Eleng apa sama sholat? Gusti Allah. Apa nih Gusti Allah sing mau eleng-eleng? Embuh lho. Iku sholat, iku agama mereka loh ya, bukan kita. Insya Allah enggak ya? Insya Allah enggak ya? Nah ini ya, berhubungan dengan Allah enggak bisa langsung ya. Allah saja enggak langsung sama kita. Contohnya ya, di surat Asy-Syura 52 contohnya ya. Dan demikianlah kami ya wahyukan kepadamu Quran atas perintah kami, itu enggak? Kami loh ya. Berarti Allah mewahyukan kitab Quran beserta dengan kekasihnya, Putusan. wakilnya. Jelas toh? Jelas. Itu di kitab saya begitu. Lah orang-orang yang membaca Quran ini, yang Quran itu yang di depan lainnya, kapan ketemu Rasul yang membacakan kitab bagimu, yang menurunkan kitab bagimu atas izin Allah? Asal ketemu tulisan diwaca, itu enggak? Itu tulisan orang Arab, kan tetap tulisan Arab toh.
Nah, itu dia ya. Nah, Allah ke dunia, ke manusia lewat Rasul. Manusia menuju Allah wajib lewat Rasul dong. Itu sistem. Dan di kitab kami ya, Quran surat Al-Maidah 35 bunyinya wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri dan seterusnya. Berarti untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala wajib lewat jalan wasilah. Jika nggak ketemu jalan wasilah, nggak bisa mendekatkan diri. Betul nggak?